menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News iNews TV Misteri Kematian Mirna dan masih bersama saya Yul Fitrinesa langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya kabarkan hingga saat ini untuk ruang sidang masih belum ada tanda-tanda bahwa sidang akan segera dimulai begitu, dan juga unsur-unsur persidangan seperti jaksa penuntut umum, hakim dan juga kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso belum ada yang memasuki ruang sidang. Dan kita masih bisa lihat persiapan-persiapan dari sejumlah awak media yang akan mengabadikan jalannya persidangan, dan sejumlah media juga masih mengeset alat-alat mereka, dan sementara itu pihak dari kepolisian masih melakukan apel pagi terkait dengan pihak keamanan yang akan mengamankan jalannya persidangan seluruhnya yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai nota pembelaan yang akan dibacakan oleh Jessica Kumala Wongso dan juga kuasa hukumnya pada hari ini dengan pakar hukum pidana Pak Suparji Ahmad. Pak Suparji Ahmad, menyambung begitu pertanyaan saya di segmen sebelumnya mengenai keluarga yang tidak seharusnya begitu mengintervensi jalannya hukum yang ada di Indonesia. Tapi jika memang pihak keluarga ini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan kepada jaksa maupun kepada pengadilan atau kejaksaan begitu, lewat jalur mana sih seharusnya? Ya, masyarakat atau keluarga korban memang berhak untuk mendapatkan keadilan. Kemudian apakah upaya untuk memperoleh keadilan itu bisa dilakukan dengan cara mengintervensi, dengan cara mempengaruhi penegak hukum atau kemudian upaya-upaya hukum lain, maka kita harus pada jalur yang benar proses penegakan hukum kita. Bahwa kita punya alat negara, polisi, kejaksaan agung, maka kemudian pengadilan, maka sesungguhnya apa yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga korban dalam rangka menuntut keadilan, maka dia akan membantu pada aparat penegak hukum itu, polisi dan jaksa dan pengadilan jika diperlukan. Kalau kemudian dalam proses-proses pemeriksaan, proses-proses pembuktian nanti keluarga diminta keterangan saksi, kemudian diminta untuk memberikan alat-alat bukti, maka disitulah kesempatan dia memberikan alat-alat bukti tersebut dalam rangka memperoleh keadilan. Lalu kemudian kalau dilihat atau kemudian dirasa bahwa apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu tidak adil atau tidak sesuai dengan kehendaknya, apakah kemudian dia bisa memprotes, bisa berunjuk rasa, atau kemudian menyampaikan keluhan itu kepada institusi yang berwenang, maka itu memang sesungguhnya bisa dilakukan. Tetapi jangan sampai kemudian memaksakan kehendak itu. Dan kemudian yang ketiga, seandainya nanti aparat penegak hukum itu, apakah jaksa itu tidak bertindak secara profesional, kita punya institusi namanya Komisi Kejaksaan yang di situ akan mengawasi kinerja kejaksaan, apakah bekerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Dan kemudian kalau nanti pengadilan menjatuhkan putusannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bisa diadukan ke Komisi Yudisial. Jadi ada saluran-saluran yang itu menjadikan ruang bagi para pencari keadilan agar hukum itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sudah ada ruang-ruang khusus begitu, apakah harus membuat laporan? Ya, karena memang semuanya itu nanti ada proses investigasi, ada proses penilaian, ada proses pemeriksaan, langkah baiknya itu bisa berdasarkan sebuah laporan. Tetapi juga tanpa laporan pun seandainya memang Komisi Kejaksaan berkepentingan bagaimana penyelenggaraan pengadilan itu berjalan dengan baik, dia bisa memantau proses persidangan itu. Demikian pula adalah Komisi Yudisial. Jadi pada dasarnya adalah bahwa kita saya berharap hukum itu bisa ditegakkan, keadilan bisa diwujudkan, kebenaran bisa terungkap. Dan kemudian kita memang harus saling percaya, saling kooperatif, dan mungkin masing-masing memiliki pertimbangan-pertimbangan itu. Kita memahami bahwa keluarga Mirna mungkin kecewa dakwaan tuntutan yang kemarin itu yang tidak maksimal, dan kemudian minta kepada jaksa muda kemarin untuk misalnya mempengaruhi, tetapi semuanya kan tidak mungkin dilakukan itu karena tuntutannya sudah terjadi. Gitu. Baik, nah ini terkait dengan kita kembali ke agenda persidangan hari ini, yaitu nota pembelaan begitu atau pledoi yang akan rencananya dibacakan oleh Jessica Kumala Wongso dan juga kuasa hukum. Apa perbedaannya ketika pledoi itu juga disampaikan oleh terdakwa langsung dan hanya diwakili oleh kuasa hukum? Ya, pledoi itu bisa dilakukan oleh terdakwa langsung, bisa dilakukan oleh jaksa langsung penasihat hukum. Nah, apa yang nanti akan disampaikan oleh
terdakwa dan penasihat hukum tentunya masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya klasifikasi spesifikasi tersendiri. Dalam konteks ini biasanya terdakwa itu akan memberikan sentuhan-sentuhan humanis. Bagaimana ketika dia di penjara, bagaimana dia di sidang, bagaimana dia tersiksa lahir batin dan sebagainya. Jadi prinsipnya adalah menggugah perasaan dari majelis hakim bahwa sesungguhnya dia tidak melakukan pembunuhan berencana itu. Jadi sentuhan-sentuhan humanis, sentuhan kemanusiaan dan pengakuan-pengakuan secara personal itulah yang akan disampaikan oleh terdakwa. Sedangkan bagi penasihat hukum dia akan mendasarkan analisa fakta, analisa yuridis, analisa teoritis sampai kemudian pada kesimpulan untuk meminta dibebaskan terdakwa. Apa yang dilakukan oleh penasihat hukum adalah pada prinsipnya mematahkan, melemahkan tuntutan-tuntutan dari yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Misalnya kita baca, kita lihat bahwa penasihat hukum meragukan atau kemudian sangat menentang kapan sesungguhnya Jessica itu memasukkan 5 gram cyanida dalam kopi yang diminum Mirna. Tidak ada fakta, tidak ada bukti yang nyata terhadap. Maka di situ saya kira amunisi yang paling ampuh yang akan dilakukan oleh penasihat hukum untuk mematahkan tuntutan-tuntutan itu. Kemudian yang kedua juga amunisi yang paling ampuh adalah tidak ada hal-hal yang meringankan. Kemudian juga tidak mengabaikan fakta-fakta persidangan, ada katanya saksi yang katanya dibaca tidak dibacakan, sehingga kemudian dalam konteks itu katanya ya ada hal-hal yang tidak sesuai, mungkin dalam istilah yang agak ekstrim ada manipulasi-manipulasi itu. Maka itu yang nanti amunisi-amunisi itu yang akan disampaikan oleh penasihat hukum. Butuh ketelitian, butuh kecermatan, butuh kejelian dari penasihat hukum untuk menyusun pledoi ini. Karena ini juga satu momentum yang sangat penting untuk mendapatkan keadilan bagi terdakwanya. Baik, jika tadi Anda katakan begitu ya, untuk terdakwa akan mengatakan hal-hal yang lebih cenderung ke sisi humanis begitu untuk menggugah perasaan dari hakim, dan juga tadi ada kuasa hukum yang seolah ingin menangkis begitu tuntutan-tuntutan yang kemarin sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Terkait porsi-porsi tersebut, apakah memang ini strategi dari seluruh persidangan yang ada atau memang ini hanya mungkin berlaku di persidangan Jessica Kumala? Ya, strategi itu atau pola seperti itu atau model seperti itu biasa dilakukan oleh persidangan-persidangan sebelumnya. Karena kemudian jangan sampai apa yang dibacakan itu ada pengulangan yang menyebabkan kemudian majelis hakim juga antipati. Apalagi ini menjadi perhatian publik. Jadi memang ada kecenderungan pembagian wilayah, pembagian kesempatan agar kemudian itu proporsional. Prinsipnya adalah bagaimana mendapatkan keadilan sesuai dalam perspektif terdakwa itu. Jangan sampai kemudian dia didolimi, jangan sampai kemudian keadilan itu tidak terwujudkan bagi dia. Itu terjadi dalam proses-proses persidangan sebelumnya. Karena memang kecenderungan dari jaksa, dari penuntut umum, kemudian dari hal ini terdakwa ada porsi masing-masing. Dalam hal ini terdakwa akan menyentuh dan itu menjadi sebuah panggung untuk menunjukkan bahwa dia memang benar, bahwa dia memang betul apa yang dilakukan itu tidak salah, bahwa dia apa yang dikerjakan, apa yang dituntut itu sebetulnya salah dan sebagainya. Ini kesempatan yang baik bagi Jessica untuk mengekspresikan dirinya, menyampaikan pikiran-pikirannya secara jernih, secara komprehensif, secara utuh, dan kemudian berharap apa yang disampaikan itu adalah yang sebenar-benarnya. Jangan sampai ada manipulasi karena nanti kebenaran juga akan terungkap. Baik, nah ini terkait juga dengan hakim begitu, kalau misalkan jaksa terkesan ada keyakinan dan juga ada keraguan begitu di dalamnya, tapi masih bisa menuntut 20 tahun penjara. Tapi bagaimana dengan hakim ketika sebenarnya mungkin ada sisi yakin, tapi juga ada sisi ragu begitu dalam diri hakim? Ya, bahwa hakim dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak boleh ragu-ragu. Dia harus yakin, keyakinan itu kemudian didasarkan pada alat bukti yang sah minimal 2, maka itu yang akan dijadikan dasar sebuah putusan. Jangan sampai ada sebuah keraguan di dalam mengambil sebuah putusan. Kalau keraguan mestinya itu ditinggalkan. Tapi kemudian ditinggalkan maksudnya? Ya, jangan sampai ada keputusan yang itu diragukan. Kalau memang tidak yakin bahwa itu terjadi pelaku pembunuhan, maka jangan dinyatakan vonis itu bersalah. Saya katakan tadi, saya mungkin hanya mengatakan keyakinan meragukan dalam perspektif saya. Tetapi dalam perspektif jasad sama sekali tidak ada keraguan. Pasti dia juga yakin. Tetapi saya hanya melihat konstruksi yang sedemikian rupa itu seolah-olah ada keyakinan yang meragukan di pihak jaksa. Tetapi catatannya adalah pasti jaksa tidak akan pernah mengatakan dia ragu-ragu, pasti dia akan yakin. Demikian pula hakim nanti, putusannya jangan sampai ada yang meragukan, jangan sampai ada keraguan dalam mengambil sebuah putusan. Harus betul-betul berdasarkan sebuah keyakinan, dan kalau memang ada keraguan harus digali terus, dan kalau memang ada sebuah keraguan lagi, ya memang mau tidak mau dilepaskan terdakwa itu gitu.
Baik, nah terkait dengan hal-hal yang bersifat humanis begitu ya, tadi yang Anda sampaikan seperti kondisi dalam berjalan dan lain sebagainya, ini sudah kemarin begitu kita dengarkan pada saat Jessica menyampaikan keterangan terdakwa. Nah, apakah hal tersebut juga bisa disampaikan lagi pada pledoi kali ini dan merupakan hal-hal yang bisa dibilang pengulangan? Ya, kemarin itu disampaikan pada tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan terdakwa. Apakah bisa diulang lagi dalam proses pledoi ini? Saya kira tidak ada larangan untuk melakukan pengulangan itu. Karena toh apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam proses tuntutan itu juga pengulangan dalam proses dakwaan, dalam proses fakta persidangan, kemudian disampaikan, diformulasikan dalam tuntutan. Jadi Jessica bisa saja mengungkapkan kembali apa yang telah diungkapkan di dalam proses pemeriksaan terdakwa, mungkin saja lebih sistematis, lebih komprehensif sesuai dengan alur pikirannya. Kalau kemarin kan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari hakim, pertanyaan dari penasihat hukum, dan pertanyaan dari jaksa penuntut umum. Jadi tidak perlu ragu-ragu karena memang itu menjadi satu strategi untuk mendapatkan keadilan, untuk memberikan terang persoalan ini. Gitu. Baik, kemarin juga begitu ya, Otto Hasibuan juga sempat menyampaikan pasca persidangan kemarin dilakukan, sidang tuntutan dilakukan, ini mengatakan bahwa ada poin begitu yang menyatakan bahwa Jessica diduga untuk memasukkan yang diperkirakan 5 gram sianida. Sedangkan dalam sisi hukum ini tidak ada yang dibilang kira-kira, ini kira-kira tidak boleh begitu dilakukan dalam hukum. Tanggapan Anda? Ya, memang hukum tidak boleh ada keraguan, tidak ada boleh kira-kira, tidak boleh asumsi. Yang ada adalah bisa persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain, antara saksi satu dengan saksi yang lain. Kalau saksi satu dengan saksi yang lain itu saling bertentangan, maka tidak bisa jadikan sebuah kesaksian yang benar. Antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain saling bertentangan, tidak bisa jadikan sebuah alat bukti yang benar. Dan kemudian kalau ada suatu proses putusan atau proses tuntutan dasarkan kira-kira, memang itu sesungguhnya tidak tepat, sesungguhnya tidak benar, karena itu akan meragukan sebuah proses tuntutan tersebut. Mestinya apa yang disampaikan itu berdasarkan sebuah kesesuaian antara alat bukti tadi, atau berdasarkan fakta persidangan, atau berdasarkan alat bukti yang mengemuka di dalam persidangan. Jangan berdasarkan kira-kira atau asumsi. Baik, Anda sendiri sebagai pakar hukum seperti apa melihatnya? Apakah di sidang ini pure seluruhnya ini hanya berdasarkan persesuaian tadi, atau memang ada sebenarnya segelintir fakta-fakta yang mengarahkan bahwa Jessica adalah pembunuh? Ya, kalau kita mengikuti persidangan ini, ada fakta yang kemudian dilakukan persesuaian. Faktanya adalah bahwa misalnya Jessica menghubungi ya Mirna ketika dalam perjalanan dari Australia pulang ke Indonesia. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Faktanya adalah bahwa Jessica yang memesan tempat duduk untuk minum. Kemudian faktanya adalah Jessica yang memesan jenis minuman. Kemudian faktanya adalah bahwa Jessica adalah menaruh paper bag di atas meja, yang kemudian fakta-fakta itu ada persesuaian seolah-olah ya, kemudian disitulah salah satu strategi untuk melakukan pembunuhan berencana. Nah, ini fakta-fakta yang ada, tetapi kemudian tidak ada satu fakta yang sebagaimana yang diragukan oleh Bang Otto atau kemudian ditentang habis oleh Bang Otto, bahwa memang tidak ada bukti yang nyata adanya gerakan-gerakan Jessica memasukkan 5 gram sianida dalam kopi yang diminum oleh Mirna. Jadi proses persesuaian itu yang kemudian disimpulkan disinilah pembunuhan berencana terjadi. Maka sesungguhnya itu belum sepenuhnya menunjukkan terjadinya pembunuhan berencana dalam pandangan saya. Dalam pandangan Anda begitu ya, untuk unsur-unsur pembunuhan berencana masih belum terpenuhi di sini? Ya, karena misalnya dia pertama adalah bahwa jaksa seringkali